Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan bagaimana pendapat masyarakat tentang hal itu. Kami yang beranggotakan, saya Muhammad Irfan Adrian. Saya Zamril Asman Putra Utama. Saya Angel Primadisa. Saya Aryo Cahyadi. Dan selamat menyaksikan Cekidot. Kalau menurut pendapat Ibu sekarang ini tidak adil. Contohnya seperti korupsi kan. Ya. Sedangkan orang yang korupsi itu hukumannya tidak sesuai dengan hukum. Sedangkan yang tidak begitu besar kesalahannya dihukum dia kan, dihukum. Sedangkan yang korupsi seperti besar-besaran ya kan, korupsi uang negara contohnya kan. Kayaknya bisa dibayar karena dia punya uang, jadi bisa dibayar. Jadi dia tidak jadi dihukum, keringanan hukum kayaknya gitu. Jadi menurut pendapat Ibu, kalau sekarang ini itu makanya hukum di Indonesia ini tidak adil. Kurang lebih saya tahu kekerasannya. Cuman kekerasan pada senior terhadap junior apabila melewati batasan, contohnya misalnya kekerasan itu berupa fisik, mungkin tidak cocok dibuat pelatihan seperti itu. Karena apa? Mungkin kekerasan fisik dilakukan bisa jadi nanti terdapat cedera pada tangan atau tidak kaki yang berakibatkan mungkin orang yang terkena itu akan mendapatkan semacam motivasi untuk hidupnya lagi gitu loh apabila terdapat cacat fisik. Dan apabila kekerasan itu terhadap mental, bisa jadi orang tersebut tidak dapat bersemangat lagi apabila bertemu dengan TNI tersebut. Menurut saya kekerasan itu lebih baik tidak dapat dilakukan. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia mengenai investasi perdagangan, jasa-jasa bidang ekonomi yang lainnya mendekati negara-negara maju. Menurut saya itu diperlukan dikarenakan semua tindakan kriminal itu kan tidak ada, kadang ada yang tidak ada penegak hukum dan atau polisi yang berada di tempat kan. Jadi di situ tugas mahasiswa bekerja sama dengan kepolisian atau penegak hukum itu untuk membantu melaporkan tindakan kriminal yang sedang terjadi di. Kalau menurut saya bagi masyarakat kalau dalam penegakan hukum itu ya harus ada menunjukkan partisipasinya. Misalnya jika ada terjadi suatu kejahatan seperti ada kekerasan seksual atau mana gitu atau seperti perampokan, jadi masyarakat itu harus berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib, karena memang kalau secara hukum orang yang melaporkan suatu kejahatan atau saksi itu memang dilindungi secara hukum melalui undang-undang, yaitu undang perlindungan saksi dan korban. Mungkin hanya begitu pendapat saya. Perbaikan pemerintah, kalau menurut saya palingan harus adanya dalam pemerintah transparansi dalam masyarakat, tidak ada tutupi. Kemudian dalam melakukan pemerintahan itu dilakukan perbaikan total dalam sistem pemerintahnya. Contoh di lembaga hukum, misalnya ada yang kena misalnya satu, maka dicari jaringannya sampai ke dasar-dasarnya sehingga perbaikan hukumnya saya bisa dilakukan secara maksimal dan bisa lebih baik lagi gitu. Nah, penegakan hukum di Indonesia ini cukup maksimal, cuman penerapannya masih kurang, apalagi di dalam hukum, apakah itu hukum pidana atau hukum lingkungan sangat bagus, akan tetapi seluruhnya perlu perhatian masyarakat yang sangat mendalam. Saya mendukung di dalam hukum ini. Untuk itu mari kita bersama-sama di dalam hukum ini menjunjung tinggi, baik itu apakah hukum lingkungan,
apakah hukum dan bentuk hukum dan lain-lainnya semacamnya. Demikianlah hasil wawancara dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami kerjakan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.